Hai teman-teman, selamat datang kembali di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Kembali saya akan mereview dan membuat alur cerita film. Penasaran dengan filmnya? Oke, langsung saja. Ini dia filmnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju alur ceritanya. Diawali oleh seorang guru perempuan yang berjalan depan dengan sosok anggunnya. Kemudian seorang siswa dari arah belakang menatap lurus ke arah guru tersebut. Siswa menjadi sangat bersemangat hingga dia tanpa sengaja merusak pagar. Tanpa diduga, guru itu rupanya berbalik mendekati siswa dan aroma tubuh guru merambat menerpa hidung siswa, membuat anak itu sedikit tidak terkendali. Akhirnya, guru dan siswa ini sampai di perpustakaan. Siswa tidak sabar untuk menyeret guru itu ke dalam bilik, dan guru wanita itu bahkan tidak menolak. Siswa itu bernama Boy, dan guru perempuan bernama Lucy. Boy adalah seorang siswa sekolah menengah. Dia berada dalam masa muda yang dihantui rasa penasaran terhadap segala sesuatunya. Sama seperti semua pria dan wanita pada masa remajanya. Semester baru pun dimulai. Semua siswa penasaran dengan kelas biologi. Mereka pun menyambut guru biologi baru bernama Lucy. Lucy terlihat sangat cantik, membuat para siswa sering membicarakannya. Namun sebagai seorang guru yang lebih dulu mengecap masa muda dibanding siswanya, Lucy pasti paham tentang kenakalan anak didiknya dan mengerti kemana arah pikiran siswanya. Sepulang sekolah, Lucy meminta Boy membacakan isi catatan yang dia bagikan dengan teman-temannya di kelas. Dan catatan itu rupanya berisi tutorial atau teknik-teknik baru tentang main kuda-kudaan. Melihat ekspresi malu-malu Boy, tujuan Lucy mengerjai Boy tercapai. Dia juga menyuruh Boy bersih-bersih di dalam kelas. Namun, pemikiran Boy tidak sesederhana itu. Dia suka menatap leher Lucy dengan bingung dan seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Wanita muda yang menawan paling mudah untuk mempengaruhi hati sanubari semua pria. Mulai sejak saat itu, Boy menjadi siswa terakhir yang meninggalkan kelas setiap hari. Dia sepertinya ingin menjadi perwakilan kelas biologi. Di saat teman-teman sibuk bermain, dia malah sibuk memandang Lucy dari bawah gedung sekolah. Dengan memandang sekilas saja, itu membuatnya senang. Lucy juga malu dengan laki-laki tampan, apalagi itu adalah siswanya sendiri. Setiap kali mata mereka bertemu, Lucy merasakan jantungnya berdebar kencang. Sedangkan Boy sangat terobsesi dengan segala hal yang berkaitan dengan Lucy. Saat tidak ada orang di sekitar atau tidak ada yang melihat, dia diam-diam akan menempelkan hidungnya ke kursi guru, sekedar untuk mencium wangi tubuh bu guru yang menempel di kursi. Dan hal itu membuatnya candu. Suatu pagi, Lucy dan Boy kebetulan pergi bersama ke perpustakaan untuk mencari buku. Sepanjang perjalanan, Boy tersiksa oleh pemandangan di depannya. Setelah akhirnya sampai di perpustakaan, kedua orang itu saling memandang dalam suasana yang tidak biasa. Namun saat itu, seorang guru laki-laki tiba-tiba masuk. Karena memang niat mereka mulai menjurus ke arah hal yang aneh-aneh, sekarang hati mereka mulai bermasalah. Jadi keduanya buru-buru bersembunyi di bilik. Jarak antara mereka sangatlah dekat. Pada hari itu juga, keduanya mulai menjalin hubungan yang lebih intens. No. Six. Selama kelas, mereka selalu suka memainkan beberapa trik untuk saling pandang. Bahkan akhir-akhir ini Boy dengan nekat datang ke rumah Lucy. Lucy terkejut tetapi tidak menolak, dia malah senang. Pasalnya, suaminya yang bernama Frank sedang tidak di rumah dan kadang malah tidak pulang ke rumah. Suaminya sering bepergian jauh dari rumah, bahkan ketika sampai di rumah, Lucy biasanya hanya minum dan mendengarkan musik. Dia menderita kesepian selama bertahun-tahun. Namun sekarang dia ditemani oleh seorang anak laki-laki muda dan tampan. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Dan Boy pun semakin sering mengunjungi rumah Lucy. Suatu hari, suami Lucy pulang ke rumah dan melihat Boy.
Dia tidak panik dan langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang siswa les. Vilket ämne? Läser extra. Ja. Du får ta det lite lugnare med den här extra läsningen. Den här, han var ju Frank tidak khawatir dengan keberadaan Boy di rumahnya karena dia belum menyadari bahwa istrinya sedang berbunga-bunga dan jatuh cinta pada siswa itu. Frank bahkan terlihat peduli dengan pelajaran Boy dan sering berbicara dengannya. Tepat di hari Valentine, Frank membeli bunga untuk diberikan kepada Lucy. Tapi begitu dia memasuki pintu, dia melihat Boy. Suasana memalukan ini dipenuhi dengan Boy yang juga membawa bunga dan menyembunyikan bunga di tangannya, tepatnya di belakang punggungnya. Kemudian meletakkan bunga secara diam-diam di vas bunga yang dibawa oleh Frank. Frank kemudian menghibur pria tampan itu dengan makanan dan minuman lezat dan menceritakan kepada bocah itu tentang cita-cita sastranya. Mungkin karena dia dan Lucy selalu berselisih satu sama lain, Frank menganggap anak laki-laki itu sebagai seorang yang bisa diajak curhat. Dengan kebersamaan Lucy yang penuh gairah sepanjang hari, tentu saja Boy jadi meremehkan orang lain seusianya. Namun cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi pada hubungan cinta yang terlarang ini. Lucy adalah guru yang berpenampilan cukup baik, namun dia secara diam-diam telah melewati batas dengan menjalin hubungan dengan siswanya. Hal ini sangat tidaklah wajar dan ini adalah sebuah pelanggaran. Kemudian Lucy menuliskan tanggal dan tempat di buku catatannya. Boy segera mengerti karena hal seperti ini sudah berlangsung selama setengah semester. Boy masih muda, sangat tertarik dengan kelas biologi. Secara kebetulan dia bertemu Lucy, seorang wanita yang tidak mau kesepian. Boy menjalin cinta terlarang dengan Lucy. Hal itu membuat dirinya tidak menyukai kejaran dari gadis-gadis sekolahnya. Karena si Boy ini doyannya sama yang lebih berpengalaman. Seperti biasa, Boy memasuki rumah Lucy dengan dalih les. Tak lama kemudian, dia bahkan berteman baik dengan Frank. Tapi setelah bergaul satu sama lain selama jangka waktu lama, Boy tiba-tiba menyadari bahwa Frank sebenarnya lebih menyedihkan daripada Lucy. Tragedi pernikahan mereka disebabkan oleh Lucy. Rumah tangga mereka kacau, tidak harmonis selama bertahun-tahun, membuat Frank mabuk dan terkadang malas pulang ke rumah. Setelah mendengar cerita Frank, Boy menjadi takut pada Lucy. Dia mulai berpikir hal yang aneh, bahwa setelah dia lelah dipermainkan, mungkin dia akan mengalami nasib serupa dengan Frank. Tapi detik berikutnya, pria mabuk itu mengungkap rahasia mengejutkan lainnya. Ternyata dia sudah mengetahui tentang hubungan terlarang antara Boy dan Lucy. Hanya saja ia tidak pernah membeberkan rahasia istrinya, namun memilih bersikap toleran. Detik berikutnya, Lucy datang. Dia dengan lembut menyentuh rambut kuning Boy. Tapi sedikit orang yang tahu apa yang dipikirkan Boy saat ini. Dia seperti ingin mengakhiri hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Di kelas seperti biasa, Lucy sengaja membuka roknya agar Boy bisa melihatnya. Dan menuliskan tanggal dan tempat pada kertas. Boy segera mengerti keinginan Lucy. Namun sebelum itu, dia terlebih dahulu pergi ke gym untuk mencari Amy. Gadis ini sangat menyukainya. Dia membawa gadis itu ke sebuah tempat dan memainkan beberapa permainan. Salah satunya main kuda-kudaan. Ska visa. Du ser vad jag sitter. Usai permainan, Amy terlihat sangat puas dan memuji Boy atas kemampuannya. Tapi tidak ada ekspresi bahagia di wajah Boy. Tetap saja dia merasa Lucy lebih baik dan lebih berpengalaman. Tapi Boy tidak menduga Amy pergi ke bioskop tempat dia bekerja paruh waktu untuk menemukannya. Saat itu Boy dan Lucy dalam adegan memalukan di kamar mandi. Amy menjadi syok setelah melihat kejadian itu. Keesokan harinya Boy langsung menghampiri Amy dan ingin memberi penjelasan. Tapi Amy merasa sangat jijik dengan si Boy, sehingga dia segera menjauh. Untungnya Amy juga cukup tenang, dia tidak mempermasalahkannya karena cemburu. Tapi sisi Lucy tidak begitu baik.
Dia mengetahuinya saat melihat reaksi Ami dan mengetahui bahwa mereka juga memiliki hubungan cinta. Dia cemburu dan mulai memikirkan cara untuk menghancurkan Boy. Vi måste prata. Inget lugn. Jag skojar. Psykologilektion faktiskt. Va? Knäppa! Så ta. Guru perempuan ini sangat berani, hanya karena ada meja di depannya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi ini membuat Boy kesal. Detik berikutnya, anak laki-laki itu menendang meja dengan marah. Untungnya Lucy langsung mengambil sikap sehingga dia tidak kehilangan muka di depan semua orang. Dan alasan mengapa Boy melakukan itu semua karena dia berselisih dengan gurunya Lucy beberapa hari yang lalu. Keduanya adalah pasangan yang penuh kasih, namun hubungan ini diketahui oleh Ami. Lucy kemudian mengetahui bahwa Boy berada dalam dua situasi yang berbeda. Hari itu dia meninggalkan Boy dan memutuskan hubungan dengannya. Lucy membuat Boy agar sering bolos sekolah dan membiarkan Boy tidak datang ke kelasnya lagi di hari berikutnya. Selain itu, dia juga ingin membuat Boy gagal dalam mengulang suatu mata pelajaran. Setelah mendengar ini, Boy buru-buru menyusul Lucy yang hendak pergi. Menarik kerah wanita secara emosional, Boy terlihat marah. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Boy gagal dalam ujian? Boy bertengkar hebat dengan Lucy, di mana Lucy ingin mereka tetap bersama dan tidak ada Ami di antara mereka. Dia juga mengancam akan bunuh diri. Hari berikutnya Lucy meminta Boy menceritakan semuanya yang dia lakukan saat tidak masuk kelas. Lucy tidak bisa mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan di kelas hari ini. Dia berharap Boy bisa mengerti kode yang diberikannya. Tapi siapa sangka Boy tidak bisa menahannya dan bahkan menendang mejanya. Karena drama kelas ini, kepala sekolah menyimpulkan bahwa Boy melakukan kekerasan karena balas dendam terhadap gurunya. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan Boy mengulang kelas selama 1 tahun. Untuk membuktikan Lucy berbohong, Boy bergegas ke meja Lucy. Dia mencari buku catatan tempat di mana dia menuliskan tanggal saat itu dan berharap itu bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi siapa yang tahu bahwa itu sudah lama diambil Lucy? Lucy juga secara khusus memotong semua nomor halaman di buku agar tidak ada bukti bahwa dia menjalani hubungan dengan siswanya. Boy tidak punya pilihan selain datang ke Frank lagi, berharap mendapat bantuan, tapi itu percuma karena Frank tidak bisa membantunya. Keadaan Boy menjadi lebih buruk saat kerabat memberitahu bahwa saudara laki-laki Boy meninggal di kapal. Dampak dari kedua peristiwa tersebut membuat Boy tidak mampu beradaptasi. Dia berulang kali menonton film dokumenter tentang kematian saudaranya. Boy hanya bisa menenangkan suasana hatinya untuk sementara waktu untuk menghadiri pemakaman. Setelah semuanya selesai, ibunya juga memperhatikan bahwa Boy juga gagal dalam ujian baru-baru ini. Tapi ibunya tidak marah, dia hanya berharap Boy akan lebih baik. Pengalaman beberapa hari ini dan pencerahan dari keluarga, Boy telah tumbuh menjadi besar dan menjadi lebih dewasa. Dalam sekejap dia muncul di depan Lucy. Mata penuh balas dendam itu membuat Lucy takut. Tapi Boy hanya berdiam sebentar dan memandangnya, lalu meninggalkan tempat kejadian. Dia datang ke ruang kelas tempat hubungannya dengan Lucy dimulai. Boy mengeluarkan buku yang dia baca bersama Lucy. Akhirnya dia meninggalkan sekolah dengan membawa 2 kotak buku. Ini merupakan sebagai pemisahan total antara dirinya dan masa lalu. Cerita pun selesai dan film pun tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.